Salam Bapak Ibu dan Saudara, salam patunggilan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan jika pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk membangun ibadah walaupun secara online di kelompok masing-masing. Kami segenap majelis jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada panjenengan semua yang sudah rawuh untuk mengikuti ibadah pada minggu ini. Karena pandemi COVID-19 belum berakhir, maka dalam kita melakukan peribadatan tetap mematuhi protokol kesehatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah khusus hari ini, kita diundang oleh Tuhan untuk mengikuti dan melakukan ibadah sekaligus perjamuan kudus oekumene. Mari ibadah ini kita mulai. Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita memuliakan nama Tuhan dengan kidung jemaat 322 bait pertama dan yang kedua, Terang Matahari. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku terkasih, jemaat milik Tuhan yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama saat ini satukan hati kita. Kita masuk di dalam saat teduh kita untuk kita menyiapkan hati dan hidup kita berbakti kepada Tuhan. Dan biarlah masing-masing hati di tempat ini berucap yang demikian, bahwa pertolongan di dalam hidup kita ini asalnya adalah dari Allah Bapa, yaitu Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang penuh kasih, Allah yang dengan setia berkenan memelihara hidup kita dari hari ke hari hingga kekal selama-lamanya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus biarlah ada dan tetap menjadi penyertaan atas saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu disilakan untuk duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kebaktian kita pada saat ini bersama-sama kita dasari dengan satu nats di dalam Alkitab kita yang saya membaca dari surat Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Demikian tema ibadah kita dituliskan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menghayati kesengsaraan, kematian, dan penderitaan Tuhan yang telah menebus kita semua bisa membuat kita menjadi semakin setia kepada Tuhan. Dan kesetiaan kita kepada Tuhan akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang taat akan panggilan Tuhan ketika kita masih ada di dunia ini. Kitalah umat Tuhan
Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka mari tema ibadah kita pada saat ini bersama-sama kita hayati dalam hati kita. Kita ungkapkan kembali kesetiaan kita, kesungguhan kita untuk menderek Gusti dengan lagu kita, Kidung Jemaat 369A. Kita akan nyanyikan bait yang pertama dan yang ketiga. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, benar memang kita senantiasa berjanji untuk setia kepada Tuhan. Namun kita perlu sadar bahwa kita adalah orang-orang yang lemah, yang seringkali kita dikalahkan oleh segala keadaan, situasi, dan kondisi kita, yang seringkali mempengaruhi kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan ketika kita kehilangan kesetiaan kepada Tuhan, sesungguhnya kita pun juga sedang tidak mengasihi Tuhan. Dan ketika kita tidak mengasihi Tuhan, laku kita pun seringkali menjadi laku yang tidak berkenan kepadanya. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari pada saat ini bersama-sama kita sejenak meneduhkan hati kita untuk kita mengakui keberadaan kita di hadapan Tuhan yang penuh dengan cacat celah dan dosa. Kita bersama-sama satukan hati berdoa. Allah Bapa Tuhan yang mengasihi kami, Engkau yang kudus, Engkau yang mulia dan bertahta di kerajaan-Mu. Biarlah pada saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu datang bertelut kepadamu, bersujud sembah kepadamu dan berbakti kepadamu. Kami membawa serta rasa hati kami yang penuh dengan rasa syukur, rasa terima kasih kami atas segala kebaikan-Mu yang terjadi di hidup kami hingga dengan saat ini. Sekalipun keadaan di mana kami ada saat ini masih dilingkupi dengan berbagai-bagai ancaman, namun kami boleh tetap menikmati kekuatan, kesehatan, pemberian-Mu, dan kami boleh ada pada saat ini bersama-sama saudara-saudara kami seiman untuk kami datang berbakti kepadamu. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Dan biarlah oleh karena segala kebaikan-Mu ini, segala kemuliaan hanya bagi-Mu kekal selama-lamanya. Bapa di dalam surga, kami juga sadar bahwa kami datang kepadamu, kami tidak membawa kesempurnaan kami.
Kami menyadari bahwa laku kami seringkali menunjukkan ketidaktaatan kami, ketidaksetiaan kami kepadamu, karena kami seringkali mendahulukan kehendak pribadi lepas pribadi kami, sehingga kami mengabaikan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami sadar Bapa, bahwa ketika yang demikian ini terjadi pada kami, sesungguhnya kami sedang jatuh di dalam keberdosaan kami. Oleh sebab itu Bapa, biarlah pada saat ini di hadirat-Mu, kami dengan segala ketulusan hati memohon pengampunan-Mu atas kami. Biarlah Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang akan berkenan mengkuduskan kami semua, sehingga kami boleh layak untuk bersekutu dengan-Mu yang suci. Terlebih kuatkan kami ya Bapa, sehingga di hari-hari kami boleh berlaku semakin hari semakin setia kepadamu. Inilah doa kami Bapa, pengakuan dosa kami dan permohonan ampun kami yang bersama-sama kami haturkan kepadamu, karena kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada pengampunan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan menerima kasih sayang Tuhan yang berkenan mengampuni kita. Berita anugerah pengampunan dosa bagi kita semua dari Tuhan dibaca dari kitab Mazmur pasal yang ke-32 yang demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berita anugerah pengampunan dari Tuhan ini mari bersama-sama makin kita hayati di hati kita dengan ungkapan nyanyian kita melalui Kidung Jemaat nomor 361. Kita akan nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Di salib-Mu ku sujud. Jemaat disilahkan duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, atas segala rahmat, karunia dan juga pengampunan yang dari Tuhan bagi kita saat ini, mari bersama-sama kita ungkapkan rasa terima kasih kita. Dan ungkapan terima kasih ini mari kita tandai dengan persembahan kita yang kita haturkan kepada Tuhan melalui persembahan kebaktian kita pada hari ini. Jalannya akan dipandu oleh anggota majelis jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama mewujudkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan melalui persembahan. Karena Tuhan selalu memberkati di setiap kehidupan kita masing-masing.
Sebelum kita bersama-sama mempersembahkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai penghantar di dalam kita mengumpulkan persembahan saat ini. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 50 ayat 14 sampai 15 yang begini firman-Nya. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan dengan diiringi memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 397 bait 1, 2, dan 3. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Tuhan memang tidak pernah berhenti di hidup kita. Hari ini pun Tuhan juga masih berkenan mengajar kita dan mengarahkan kita kepada kebaikan dan damai sejahtera kehidupan bersama kita. Ajaran Tuhan pada saat ini akan didasarkan pada bacaan Alkitab yang doa dan pembacaannya akan dibawa oleh anggota majelis jemaat. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, pada saat minggu hari ini kami bersama-sama bisa berkumpul senantiasa untuk memuji memuliakan nama-Mu. Pada kesempatan hari ini kami jemaat-Mu mau membaca, mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Terangilah setiap hati kami Bapa, bukalah hati kami semuanya, sehingga kami akan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Jika pada saat ini Bapak Pendeta Andriono yang Engkau percaya untuk menaburkan kebenaran firman-Mu, urapilah dengan Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga nyata akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan pada minggu hari ini terambil dari Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai yang ke-25 yang begini kesaksian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah
membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sampai di sana Bapak Ibu dan Saudara, bagian kesaksian Alkitab yang bersama-sama kita dengar, kita baca, dan bersama-sama juga kita renungi hari ini. Dan yang berbahagia adalah kita semua yang hari ini kita mau menyiapkan hati untuk mendengar, menyimpan dan memperhatikan setiap sabda Tuhan, terlebih kita yang terus dikuatkan untuk melakukan sabda itu di dalam hidup kita hari demi hari. Kita sambut pembacaan Alkitab dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 56. Kita akan lantunkan lagu ini 2 kali berturut-turut. Datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan kita pada saat ini, sesungguhnya kita di sana bisa merasakan, kita di sana bisa menghayati betapa indahnya sebuah suasana yang disebut dengan harmonis itu. Harmonis adalah hidup bersama berdampingan dari siapapun, apapun yang berbeda-beda. Namun
di dalamnya ada sukacita, ada damai sejahtera. Kurang lebih saya menggambarkan yang namanya harmonis yang demikian. Dan sesungguhnya Bapak Ibu dan Saudaraku terkasih, yang harmonis, yang di dalamnya ada damai sejahtera dan sukacita ini menjadi kehidupan dari keadaan yang ada di Taman Eden pada saat itu, pada awal masa penciptaan. Manusia masih bisa berdampingan dengan ciptaan-ciptaan yang lain, meskipun satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Terlebih ketika Tuhan kemudian menghadirkan manusia yang lain yang disebut perempuan. Rupanya manusia laki-laki dan perempuan, sekali lagi sekalipun mereka ini juga berbeda dalam banyak hal, lahir dan batin mereka berbeda, namun rupanya mereka juga masih bisa hidup di dalam keharmonisan itu. Mereka tidak saling menguasai satu dengan yang lain, namun sungguh mereka bisa saling berbagi berkat satu dengan yang lain. Jika kehidupan dalam keberbedaan itu pun masih juga menumbuhkan damai sejahtera, menumbuhkan kesukacitaan hidup. Bapak, Ibu, dan Saudaraku terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keadaan harmonis di Taman Eden ini, mau tidak mau, harus kita akui bahwa hari-hari ini, terlebih sejak manusia jatuh di dalam dosa, maka keharmonisan itu pun juga rusak sama sekali. Sejak manusia ini memberontak kepada Allah, di sanalah keharmonisan hidup bersama dalam sebuah keberbedaan itu juga menjadi sebuah hal yang berantakan. Manusia yang pada awalnya dengan sungguh-sungguh hati mengolah dan memelihara segala ciptaan lingkungan kehidupannya itu, karena keberdosaannya justru menguasai ciptaan yang lainnya. Kehidupan manusia dan sesamanya yang sejak awal mereka saling tolong, saling melengkapi, saling memperhatikan, sekarang justru mereka saling menggigit, saling melukai, saling menguasai satu dengan yang lain. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah ulah dari manusia yang telah terputus hubungan dengan Tuhan karena dipisahkan oleh dosa-dosanya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyadari keberadaan dunia yang telah kehilangan keharmonisan ini, maka kurang lebih di pertengahan abad yang ke-19 ada upaya, ada gerakan yang tumbuh dari gereja milik Tuhan. Gereja ini merasa bahwa dirinya adalah umat tebusan Tuhan. Sehingga para umat tebusan inilah yang kemudian ingin berusaha, mengupayakan untuk mewujudkan kembali keadaan dunia, alam ciptaan yang telah rusak ini kembali menjadi harmonis, sehingga dunia itu bisa menjadi rumah bersama dari seluruh ciptaan yang ada. Bapak, Ibu, sesungguhnya upaya gereja, gerakan dari gereja yang demikian inilah yang sampai dengan saat ini bersama-sama kita hayati sebagai gerakan okumene. Gerakan inilah yang mengajak umat percaya di seluruh dunia, umat yang merasa bahwa dirinya adalah umat tebusan Tuhan, untuk mengupayakan kembali dunia yang telah kehilangan keharmonisan ini, untuk kembali menjadi rumah bersama dari segala ciptaan Tuhan yang ada. Dan gerakan inilah yang sampai dengan saat ini juga senantiasa mendengungkan apa yang menjadi tujuan dari gerakan itu, menyampaikan dan mengajak kepada kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudaraku terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini kita bersama-sama
diundang oleh Tuhan sendiri untuk ikut serta bergabung di meja perjamuan kudus Tuhan. Maka sesungguhnya Tuhan ingin mengingatkan kepada kita bahwa kita juga adalah gereja. Kita adalah kumpulan dari umat-umat tebusan milik Tuhan yang ditebus oleh Tuhan sendiri melalui kesengsaraannya, melalui kematian dan kebangkitannya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka dengan bersama-sama kita menerima dan juga menikmati perjamuan kudus yang dari Tuhan ini. Mari kita menghayati ada dua hal perlu kita bersama-sama tetap tanamkan di hati kita. Hal yang pertama, rupanya kita juga perlu terus menanamkan dalam hati bahwa yang namanya keharmonisan adalah sebuah kehendak dari Tuhan. Dan keharmonisan yang menjadi kehendak Tuhan ini sesungguhnya juga untuk damai sejahtera kita semua. Dan hal yang kedua yang perlu kita hayati Bapak Ibu dan Saudara, bahwa kita sebagai gereja, kumpulan dari umat tebusan Tuhan, sesungguhnya kita juga perlu untuk ikut serta ambil bagian, mewujudkan amanat Tuhan untuk mengembalikan keharmonisan hidup dunia ini, untuk menjadi rumah tinggal bagi kita bersama, sekalipun kita ini berbeda-beda. Biarlah dengan kita mengingat terus dan juga menghayati dua hal ini, maka dengan siapapun kita hidup berdampingan, dimanapun kita ada, dalam kehidupan bersama, kita boleh terus menikmati damai sejahtera Tuhan. Biarlah Tuhan yang menguatkan kita, Tuhan yang memberkati kita semua untuk mengupayakan semua ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku terkasih, mari kita bersama-sama masuk di dalam saat teduh kita untuk kita menghayati apa yang menjadi ajaran Tuhan demi kebaikan hidup kita bersama ini. Kita ada di dalam saat teduh kita. Terima kasih ya Bapa, bahwa Engkau menjadi Allah kami yang sungguh-sungguh peduli akan sukacita kami, akan damai sejahtera kami. Itulah sebabnya Bapa, Engkau juga memanggil kami semua, menghendaki agar kami para umat tebusan-Mu ini, kami boleh mengupayakan keharmonisan kehidupan bersama dimanapun kami ada. Sekalipun kami berdampingan dengan siapapun yang berbeda-beda dengan kami, biarlah kami juga tetap mengupayakan keharmonisan hidup bersama. Karena di dalam keharmonisan itulah kami boleh menerima dan menikmati damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa, kuatkan kami. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita kembali bangkit berdiri. Kita akan ungkapkan pengakuan iman kita sebagai wujud kesungguhan kita yang telah mendengar ajaran dari Tuhan dan Allah kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarlah Tuhan Allah kita ini yang akan terus membimbing dan menguatkan kita untuk melakukan setiap sabdanya. Bersama-sama dengan umat tebusan Tuhan di seluruh dunia, kita ungkapkan pengakuan iman yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, seperti yang bersama-sama kita dengar melalui berita jemaat di tempat ini, bahwa Tuhan dengan segala kasih-Nya berkenan mengundang kita semua untuk ikut serta ada berkumpul di meja perjamuan kudus Tuhan, menghayati kesengsaraan Tuhan, penderitaan dan kematian Tuhan, agar kita dikuatkan sebagai umat tebusan untuk terus mengemban amanat yang dari Tuhan demi damai sejahtera dunia ini. Bapak Ibu, saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari dengan segala sukacita kita bersama-sama ada di dalam perjamuan kudus Tuhan. Inilah kehendaknya bagi kita. Dan sebelum kita bersama-sama menerima juga menikmati perjamuan kudus yang digelar oleh Tuhan di tengah-tengah jemaat kita ini, mari bersama-sama kita masuk di dalam saat teduh kita sejenak. Inilah kami Bapa, anak-anak umat kepunyaan-Mu, yang dengan segala kerinduan kami menyambut panggilan-Mu Tuhan, yang kami yakini bahwa ketika kami ada dan memenuhi panggilan-Mu di perjamuan kudus ini, berkat-Mu lah yang akan terjadi atas kami. Dan biarlah oleh berkat-Mu ini, kami menjadi umat yang setia akan panggilan dan kehendak-Mu untuk melayani di dunia ini, menjadikan dunia di mana kami ada menjadi tempat hidup bersama di dalam perbedaan-perbedaan dengan siapapun di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, kami datang dengan segala keberadaan kami, layakkan kami. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku terkasih, untuk menghayati panggilan Tuhan akan perjamuan kudus di bulan Oikumene ini, mari kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat kita nomor 252. 252 kita akan nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua, Batu Penjuru Gereja. Yesus Kristus.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sadar bahwa sebagai persekutuan orang-orang percaya, dimanapun kita, siapapun kita, maka yang menjadi batu penjuru di setiap gereja kita, menjadi dasar dari adanya gereja, adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berkenan untuk menjadi dasar dari setiap gereja yang ada. Dilakukannya dengan pengorbanannya di kayu salib, mengalami sengsara, mengalami kematian. Dan biarlah saat ini kita bersama-sama melalui perjamuan kudus ini, kita mengenang pengorbanan Tuhan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada suatu malam ketika Tuhan Yesus akan memasuki masa sengsaranya, bersama-sama dengan orang-orang yang dikasihi, Tuhan mengadakan perjamuan kudus yang pertama kalinya. Di perjamuan itulah Tuhan mengambil sepotong roti, Dia memecah-mecahkannya, memberikannya kepada para murid pada waktu itu, dengan mengatakan, roti ini adalah lambang dari tubuhku, yang dipecah-pecahkan demi pengampunan dosamu. Layankanlah kepada seluruh saudaramu untuk menjadi peringatan akan kesengsaraan dan kematianku. Dan juga untuk menjadi sumber kekuatan bagi pengharapan akan kedatanganku. Layankanlah kepada saudara-saudaramu. Bapak Ibu, saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sambil kita menerima roti perjamuan kudus yang dari Tuhan, kita bersama-sama mengingat, kita bersama-sama hayati betapa besarnya kasih sayang Tuhan kepada kita. Sekalipun kita telah jatuh dosa, terpisah dari Tuhan, tapi Tuhan mencari kita. Tuhan berkenan mengumpulkan kita dari umat kepunyaannya, menjadi persekutuan orang-orang percaya sebagai gerejanya. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Amin. Terimalah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Ingatlah, layankanlah kepada seluruh saudaramu. Jadikan peringatan akan kesengsaraan dan kematianku. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, semuanya telah tersedia bagimu. Terimalah dan makanlah. Jemaat yang mengasihi Tuhan, selanjutnya Tuhan mengambil satu cawan. Dia mengisinya dengan anggur, dan memberikannya kepada para murid pada waktu itu, dengan mengatakan, lihatlah, inilah cawan perjanjian baru bagimu. Cawan inilah yang telah dimeteraikan dengan darahku, yaitu darah yang ditumpahkan demi pengampunan dosamu. Dan ingatlah, setiap kali engkau minum dari cawan ini, jadikanlah itu peringatan akan kesengsaraan dan kematianku. Dan jadikan sumber kekuatan untuk pengharapan bagi kedatanganku. Layankanlah kepada saudara-saudaramu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengan sukacita kita bersama-sama menerima cawan perjanjian baru dari Tuhan ini, yang mengingatkan kepada kita semua bahwa perjanjian baru yang dari Tuhan tetap terjadi atas kita. Bagi kita semua, gereja milik Tuhan, maka damai sejahtera yang kekal di kerajaan sorga tetap menjadi jaminan bagi kehidupan kita. Inilah janji Tuhan bagi kita. Terimalah, inilah darahku. Amin. Inilah cawan perjanjian baru bagimu. Ingatlah, setiap kali engkau minum dari cawan ini, jadikanlah itu peringatan akan kesengsaraan dan kematianku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, semuanya telah tersedia bagimu. Terimalah dan minumlah. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, begitu sederhananya Tuhan menggelar perjamuan kudus-Nya untuk kita semua. Tapi biarlah melalui apa yang sederhana yang Tuhan berikan bagi kita ini, di sanalah berkat Tuhan terjadi atas kita semua. Untuk itu sebelum kita bersama-sama undur dari meja perjamuan kudus Tuhan, mari kita hayati besar dan agungnya berkat Tuhan di hidup kita. Kita bersama-sama masuk dalam saat teduh kita. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, yang telah Engkau puaskan hidup kami dengan perjamuan kudus-Mu. Kami sadar bahwa kami ada sebagai gereja, bukan karena kekuatan kemanusiaan kami, tapi Engkaulah yang berkehendak untuk mengadakan gereja di mana kami ada di tempat ini. Maka biarlah Bapa, oleh penyertaan-Mu, oleh kekuatan daripadamu, oleh berkat-Mu, kami boleh bersama-sama berkarya demi damai sejahteranya dunia di mana kami ada. Menjadi tinggal tetap hidup kami berdampingan dengan siapapun di dunia ini. Terima kasih Bapa atas perjamuan kudus-Mu. Kami undur dari hadirat-Mu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita undur dari hadapan Tuhan saat ini. Kita tandai sukacita, syukur dan terima kasih kita atas perjamuan kudus yang telah Tuhan gelar di tengah-tengah kita ini dan telah kita nikmati bersama. Persembahan syukur perjamuan kudus pada saat ini, mari kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat kita. Mari puji Raja Sorga. Di tebus
Bapak Ibu, saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita ada di dalam doa syafaat kita. Allah Bapa Tuhan yang terus mengasihi kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang sangat-sangat memperhatikan, Allah yang sungguh peduli akan kehidupan kami, akan kebaikan-kebaikan yang kami alami. Melalui berbagai-bagai berkat, pemeliharaan, dan bahkan ajaran-Mu bagi kami, Engkau senantiasa mengarahkan kami kepada damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu bagi kami. Dan saat ini Bapa, biarlah bersama-sama kami menyerahkan jemaat Tuhan di tempat ini, kumpulan dari umat-umat yang telah Engkau tebus melalui kesengsaraan dan kematian-Mu. Biarlah kami semua juga boleh menghayati senantiasa bahwa kami yang masih Engkau izinkan untuk ada di dunia ini, satu persatu kami Engkau utus untuk mengemban amanat-Mu. Satu hal yang bersama-sama kami hayati tentang amanat-Mu ini ya Tuhan pada saat ini adalah mewujudkan dunia di mana kami ada ini sebagai tempat tinggal kami bersama. Sekalipun kami berdampingan dengan siapapun, dengan seluruh ciptaan-Mu yang berbeda satu dengan yang lainnya. Berkati kami, mampukan kami semua, sehingga keharmonisan seperti di Taman Eden di awal penciptaan-Mu boleh kami nikmati di tempat ini. Kami serahkan pula Bapa, pelayan-pelayan jemaat-Mu di tempat ini, para penatua, para diaken, orang tua kami terkasih, Bapak Pendeta Emeritus, saudara kami sepelayanan, Mas Vikar Yoga, pamongan anak kami, pengurus-pengurus di badan pembantu, di kelompok-kelompok dan blok, siapapun yang kami terlibat di dalam gerak langkah pelayanan ini, biarlah Engkau sendiri Bapa yang terus menguatkan, mengobarkan semangat pelayanan di hati kami. Sehingga melalui pelayanan-pelayanan yang kami lakukan dalam keadaan situasi pandemi ini, juga boleh membawa seluruh warga jemaat di tempat ini untuk juga terus mengingat akan panggilan-Mu, mengingat akan amanat-Mu di hidup kami masing-masing. Bapa dalam surga, kami juga serahkan proses dauran penatua diaken yang masih berlangsung hingga dengan saat ini. Biarlah siapapun yang Engkau tunjuk, Engkau panggil untuk ikut serta terlibat dalam gerak langkah pelayanan gereja di masa bakti yang akan datang, dengan segala ketulusan, dengan segala sukacita, menyerahkan hati dan hidup mereka untuk mengemban pelayanan di gereja ini. Kami sadar akan segala kemampuan kami yang terbatas, tapi kami juga mengakui bahwa Engkau juga akan berkarya melalui hidup kami bagi dunia, bagi gereja di tempat ini. Persiapkanlah kami semua. Bapa dalam surga, pada saat ini sebagai tanda rasa syukur terima kasih kami juga membawa persembahan kami, baik persembahan kebaktian, demikian pula secara khusus kami membawa persembahan syukur kami atas perjamuan kudus yang Tuhan gelar bagi kami semua saat ini. Seberapapun yang ada, Tuhan yang berkenan memberkatinya, sehingga persembahan ini pun juga akan berguna baik bagi gerak langkah pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Kami serahkan Bapa, jiwa-jiwa yang ada di jemaat di tempat ini, keluarga-keluarga Kristen yang telah Engkau persatukan terlingkup di Gereja Kristen Jaiwetan Jemaat Peniwen ini, biarlah masing-masing kami juga boleh terus berserah kepadamu di kehidupan harian kami. Kami percaya Engkau memberkati setiap para orang tua di dalam memenuhkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kehidupan harian mereka, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan bagi anak-anak di keluarga-keluarga mereka. Tuhan yang akan terus memberikan kekuatan, kesehatan, dan rezeki. Anak-anak kami serahkan kepadamu dalam setiap aktivitas mereka, dalam setiap keinginan, dalam setiap kehendak mereka.
sehingga mereka tetap berada di jalan-Mu di dalam apapun yang mereka karyakan. Baik anak-anak kami yang masih belajar di bangku sekolah, mereka yang telah Engkau percaya akan pekerjaan tertentu di kehidupan mereka, bahkan anak-anak kami yang telah cukup dewasa, yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan pasangan hidup, kami juga percayakan kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami yang sampai dengan saat ini masih terus menghadapi pergumulan-pergumulan berbangsa dan bernegara di negara tercinta ini. Kuatkan mereka, mampukan mereka Bapa. Di bawah pimpinan Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Legislatif yang ada dari pusat sampai ke daerah-daerah, biarlah Tuhan juga berkarya melalui mereka semua. Sehingga apapun yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah ini juga akan mengarah kepada damai sejahtera kehidupan kami semua, rakyat di negara ini. Sebentar nanti Bapak, kami juga akan berpisah satu dengan yang lain, undur dari hadapan-Mu, melanjutkan aktivitas kami. Pertolongan-Mu lah yang menjadi pokok kekuatan kami. Inilah doa kami yang bersama-sama kami haturkan, dilandasi rasa percaya kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakhiri kebaktian kita pada saat ini. Kita bersama-sama dipanggil untuk kembali bangkit berdiri, dan kita akan lantunkan nyanyian penutupan kebaktian kita. Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta engkau. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita undur dari hadapan Tuhan. Dimanapun kita ada, dengan siapapun kita hidup berdampingan, sekalipun satu dengan yang lain berbeda-beda, kita semua membawa misi Tuhan untuk membawa keharmonisan hidup bersama. Karena di dalam keharmonisan itulah damai, sejahtera, dan sukacita sorgawi ada bagi kehidupan kita bersama. Dan mari kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa di sorga berlimpah-limpah atas hidup saudara-saudara. Damai sejahtera dan kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus biarlah tercurah penuh
di hati dan hidup saudara. Dan Roh Kudus dengan segala kuasanya akan berkenan ada, berdiam dan nunggil dalam hidup saudara-saudara, menjadi sumber kekuatan bagi saudara, menjadi sumber penghiburan, sumber kebijaksanaan saudara. Di dalam saudara-saudara terus mengemban amanat Tuhan, menciptakan damai sejahtera di dunia ini, sekarang dan selama-lamanya. Terpuji Tuhan. Amin.